menu apa nih yang paling berkesan yang kakak pelajarin selama kuliah? Oke, kalau di Poltek Park sendiri kita itu Kak belajar itu mulai dari kontinental, oriental, Indonesia sampai ke Palembangan. Nah, yang paling berkesan itu sih, terus yang agak challenging itu menurut saya itu di Indonesia sendiri sih Kak. Iya, karena justru di Indonesia tuh kita harus lebih banyak satu metode masak, terus bumbu, ingredients yang biasa kita gunain gitu, ketimbang makanan kontinental. Yang kita tahu kuliner itu tidak terputus dan tidak terkekang waktu oleh zaman. Jadi semakin berkembangnya zaman, kuliner juga ikut. Jadi kita sebagai seorang seni kuliner, maksudnya sebagai mahasiswa seni kuliner ataupun orang-orang yang menekuni di bidang kuliner, kita wajib mengikuti inovasi terbaru gitu sih. Welcome back to podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, kembali lagi dengan aku Meita yang akan menemani teman-teman semua di beberapa waktu ke depan. Dan seperti biasa kita kedatangan narasumber spesial yang bakal berbagi inspirasi bersama kita. Nah, kali ini kita kedatangan dari Politeknik Pariwisata Palembang dari jurusan Seni Kuliner. Langsung aja, halo Kak Vina. Halo Kak. Halo, boleh kenalan dulu ke sini? Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia Harahap. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Palembang dari program studi Seni Kuliner. Tapi teman-teman bisa sapa saya Nana aja ya Kak. Oke, berarti panggilannya Kak Nana. Iya, biasanya. betul, Nana. Oke, Kak Nana aslinya orang mana? Aslinya kalau dilihat nama dari Medan ya Kak, Batak, tapi lahirnya di Palembang. Oh, tapi orang tua dari Medan. Orang tua dari Medan, tapi ibu kebetulan juga orang Palembang. Jadi campuran. Oke, campuran gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita cerita-cerita tentang jurusan nih, kita mau tahu dulu sebelumnya Kak Nana sendiri sekolahnya di SMA atau di SMK? Oke, sebelumnya aku itu dari SMA Kak. Dari SMA Negeri 15 Palembang. Oke, lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2019, jadi sempet gap year. Oke, 2019 ya. Betul. Nah, sekarang kan jurusan seni kuliner nih. Kesibukannya sekarang selain kuliah apa nih? Kesibukannya hanya fokus kuliah aja sih Kak. Oke, nah Kak, aku penasaran nih ya, di jurusan seni kuliner tuh ngapain aja sih? Belajar apa aja? Iya, kalau misalnya dilihat dari nama jurusan itu kesibukannya masak. Betul-betul masak, terus kita belajar tentang kuliner, tentang dunia dapur, kitchen, ya seperti itu. Oke, berarti masak gitu ya. Betul, Kak. Nah, kalau misalnya dari pendapatnya Kak Nana sendiri, kenapa dipilih jurusan ini nih? Oke, cerita dikit ya Kak. Jadi kebetulan kan saya juga lulusan 2019. Itu awalnya tuh sempat masuk di salah satu universitas di Indonesia. Tapi ketika saya menjalani itu, saya agak kayak ini ternyata bukan passion saya gitu. Kemudian saya sempat gap year 1 tahun. Kebetulan juga saya masuk di Poltek Par ini tahun 2022. Jadi 1 tahun pernah kuliah, 1 tahun saya gap year dulu. Tapi selama 1 tahun itu saya bantu ibu Kak. Kebetulan ibu juga punya usaha di bidang bumbu. Jadi jadi ibu saya itu jualan bumbu, jualan santan gitu. Nah, jadi selama 1 tahun itu saya ngikut ibu bantu ibu. Akhirnya saya ini tertarik nih kayak selain bisa ngeracik bumbu, percuma kalau bisa ngeracik tapi kalau nggak dimasak. Kebetulan juga ibu juga punya usaha catering kayak maksudnya kalau misalnya ada yang pengen masak gitu, biasanya ibu yang suka masakin gitu. Jadi akhirnya ke situ deh, baru cari-cari tahu. Berarti memang dari background keluarga juga ada yang masak gitu ya. Nah, kalau misalnya kan sebelumnya pernah kuliah dulu salah jurusan. Sebelumnya jurusan apa? Terbilang jauh ya Kak, terbanting. Kemarin itu saya dari PSKG Unan. Oke. Jadi stop dulu ngerasa salah jurusan gitu ya. Ini enggak dulu gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari Poltek Par sendiri nih, apa nih yang membuat Kak Nana tertarik untuk gabung di Poltek Par jurusan seni kuliner nih? Iya. Dilihat dari Poltek Parnya ya? Iya, dilihat dari Poltek Parnya. Yang pertama itu saya lihat Poltek Par ini salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Palembang, termasuk salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang termasuk juga ada di kota Palembang. Kemudian
saya lihat dari jurusannya, jadi saya pilih seni kuliner Kak. Yang karena tadi saya penasaran, wah ini kayak seru nih gitu. Akhirnya saya pilih seni kuliner dan lolos. Berarti udah cari-cari tahu juga gitu ya. Cari-cari tahu dulu. Karena sebelumnya kan kalau itu ada 6. Nah, alhamdulillahnya ada di Kota Palembang. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Nana sendiri nih tipe orang yang senang masak, senang makan kah atau gimana? Iya, senang masak, senang makan juga. Gitu. Iya. Makanan favoritnya apa? Makanan favorit aku suka sup, tapi kalau misalnya ditanya banget supnya suka apa, yang paling aku suka itu laksan. Oke, Palembang banget gitu ya. Banget padahal iya kan Kak, baru harahap iya. Oke, nah kalau misalnya ngomongin kuliner nih ya, selama kuliah menu apa nih yang paling berkesan yang kakak pelajarin selama kuliah? Oke, kalau di Poltek Park sendiri kita itu Kak belajar itu mulai dari kontinental, oriental, Indonesia sampai ke Palembangan. Nah, yang paling berkesan itu sih, terus yang agak challenging itu menurut saya itu di Indonesia sendiri sih Kak. Oke. Iya, karena justru di Indonesia itu kita harus lebih banyak satu metode masak, terus bumbu, ingredients yang biasa kita gunain gitu, ketimbang makanan kontinental. Oke, berarti ini semester 3 ke 4 atau 4? Semester 5. Oh 5. Iya. 5. Dari 2022 ya? Iya, dari 2022. Semester 5. Dari 5 semester ya dipelajarin, ada nggak sih momen yang pengen diulang lagi? Momen yang pengen diulang lagi tuh ada ketika di semester 1 sih Kak. Kenapa tuh? Karena itu benar-benar kerasa banget kalau kita tuh ini loh karakter saya dibentuk di kitchen. Karena di semester 1 itu sebelum kita menuju semester 5 itu kita tuh ada tahapan gitu loh Kak. Jadi pas ketika kita semester 1 kita tuh merasakan bagaimana rasanya seorang helper belum langsung pegang produk. Jadi kita tuh jadi helper dulu, nggak langsung pegang produk, kita benar-benar standby di sink, itu namanya tempat pencucian itu namanya sink. Terus kita di situ nyuci, jadi helper, layaknya helper. Itu momen-momen yang paling pengen diulang sih. Iya, karena momen-momen baru-baru semester 1 gitu ya. Iya. Oke, nah 5 semester ini materi mata kuliah yang paling disukai. Selama 5 semester ini yang paling saya suka itu ini sih Kak, desain dapur, tata letak dapur. Oke. Iya. Seru tuh ya belajar pasti di rumah juga pengen dipraktekin gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin dapur dia Kak ya, terus ada nggak sih pengalaman atau momen lucu selama berada di dapur tuh? Momen lucu di dapur tuh banyak Kak, tapi yang paling saya inget itu ketika waktu ya mengulang kembali ya Kak, karena waktu itu masih semester 1 itu kan ketika masuk kitchen itu alat-alatnya tuh serba nggak ada di rumah. Jadi tuh bingung cara nyalain kompor gimana, terlebih lagi kompor yang ada di kampus sama yang di rumah beda. Kemudian waktu pada saat itu saya dapat job desk atau dapat tugas dari kakak tingkat saya untuk ngegeratang si roti namanya krutong. Nah, jadi waktu itu tuh saya lagi fokus karena itu tuh jabatannya sebagai helper. Jadi pekerjaan saya banyak. Nah, jadi ini yang menjadi salah saya itu saya ngegeratang krutong tapi saya tinggalin. Saya tinggalin dan akhirnya si rotinya tadi gosong. Itu momen yang paling agak menegangkan karena dimarahin juga, tapi itu kayak kalau saya ingat iya ya kenapa dulu saya tinggalin ya. Jadi benar-benar roti itu gosong dan nggak layak di serve buat tamu. Oke, tapi bisa jadi pengalaman juga jadi pengalaman, gitu ya. Iya, jadi pelajaran. Terus, apa sih tantangan terbesar menurut Kak Nana nih biar hidangannya tuh sempurna? Karena kan pasti mau dihidangkan kan, pasti biasanya chef maunya yang sempurna. Apa nih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu mulai dari preparation sih Kak sebenarnya, karena sebelum masak kan kita harus juga preparation. Jadi yang menjadi tantangannya itu ketika preparation, kadang kita mikir wah ini persiapan saya udah cukup, tapi ketika kita mulai masak ada yang kurang gitu ya sih, yang buat kayak ada pressure-nya lagi sih gitu. Oke, Kak Nana pernah nggak sih kayak misalnya dikasih 3 bahan ya enaknya dibuat apa, kayak ngide masakan gitu? Pernah nggak? Pernah sih kayak pasti. Itu pernahnya buat apa? Waktu itu saya cuman nggak 3 bahan sih, maksudnya ya itu bahannya minim gitu. Ketika saat itu saya ngide buat nasi wangi.
Karena cuma ada beras, kemangi, air dan beberapa seasoning. Jadi saya buat nasi kemangi. Oke, keren. Aduh, kalau soal masak ya teman-teman ya. Nah, kalau kedepannya nih, pernah kan ada ajang kompetisi masak nih, pernah nggak terbesit mau coba juga nantinya? Alhamdulillah Kak, selama saya di Poltekpar itu banyak sekali ajang kompetisi masak dan alhamdulillah saya dari semester 1 ikut, kebetulan juga kemarin minggu kemarin saya baru pulang dari Bandung. Iya. Kemarin ada ikut lomba ya? Iya, ikut lomba. Keren. Nah, terus ada nggak nih chef atau tokoh kuliner nih yang jadi favoritnya Kak Nana? Iya, ada banget Kak. Siapa tuh? Untuk chef itu saya mengidolakan dosen saya sendiri di kampus. Itu saya jadikan panutan. Itu ada namanya Chef Zulfakar. Kenapa tuh jadi favorit tuh? Iya, karena emang benar-benar saya dibentuk karakternya dari beliau. Karena emang menurut saya beliau itu keren banget. Bukan dari hanya ketika beliau masak, tapi ilmu yang Chef Fakar beri itu juga menginspirasi saya Kak. Iya, jadi terus dari dia belajar. Iya, betul. Terus untuk kalau dari yang saya kenal, yang dari luar yang saya idolakan itu adalah Chef Vindek Stenker. Iya, betul. Jadi memang mengidolakan beberapa yang bisa jadi panutan. Iya, menjadi inspirasi. Oke. Terus lebih suka masakan tradisional Indonesia atau internasional? Ya, untuk suka saya emang lebih suka Indonesia sih Kak. Tapi kalau ditanya bisa nggak masak ini, saya bisa. Cuman kalau misalnya ditanya lebih mengidolakan mana, saya lebih suka makanan Indonesia sih dan mengolah masakan Indonesia. Oke. Nah, ngomongin masak nih kan pasti banyak menu-menu baru setiap bertambahnya zaman gitu kan. Nah, dalam waktu beberapa tahun ke depan atau dalam waktu dekat ada nggak rencana pengen buat menu baru atau pengen ada impian sendiri gitu, ada nggak? Iya, ada sih Kak, pengen kayak nanti suatu saat nih saya pengen menciptakan menu baru. Saya pengen R&D produk yang bisa saya buat, saya ciptain, terus saya kembangkan lagi, terus saya share ke teman-teman lain seperti itu. Oke. Jurusan seni kuliner nih apa sih yang menarik dari jurusan-jurusan lain di Poltekpar? Seni kuliner yang pertama itu karena satu itu masak, yang kedua itu platingnya Kak. Jadi nggak cuman masak tapi kita juga plating gitu, plating yang cantik. Kemudian juga untuk mungkin yang bisa saya lihat itu kedisiplinan sih Kak. Karena kalau benar-benar di seni kuliner itu kita benar-benar mentalnya, kalau kata orang tuh mental baja gitu loh Kak. Karena kayak yang kita nggak disiplin, kita udah kamu harus menanggung resikonya gitu loh. Kita dituntut untuk disiplin, bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri sih Kak. Nah, dibayangkan Kak Nana nih ya, setelah lulus kuliah nanti pengennya kemana tuh arahnya? Pengennya ke kapal pesiar. Wah, kenapa tuh? Kenapa pilihnya kapal pesiar? Iya, karena kapal pesiar itu satunya hospitality-nya tinggi banget ya Kak. Kemudian itu juga banyak pengalaman sih kayaknya. Saya mau belajar dulu tuh di kapal pesiar, pengen kerja dulu. Terus nanti saya mau balik ke Indonesia, terus saya buka restoran di sini. Jadi kita cari ilmunya di kapal pesiar gitu, cari pengalaman kerjanya di kapal pesiar. Tapi memang akhirnya pengennya buka restoran sendiri. Iya, akhirnya gitu berujung. Nah, selain di dapur, ada nggak hal menarik lainnya dari seni kuliner? Selain di dapur, ya kekompakannya sih kalau di Politeknik ya, di Poltekpar Palembang, kekompakannya karena kita punya yel-yel kitchen is our team. Jadi kekeluargaannya tuh erat banget Kak. Jadi tuh biasanya kalau masak itu per tim kayak gitu ya? Iya, per tim. Jadi nanti kita dibagi section, ada sectionnya masing-masing. Terus nanti kita ada itu tadi kan, kalau misalnya kita semester 1 kita sebagai helper, kita semester 2 kita sebagai komis, semester 3 kita sebagai demi chef, dan semester 4-nya magang, semester 5-nya kita sebagai seorang CDP. Jadi kita benar-benar tim, layaknya kerja di industri. Kemarin sempat magang di mana Kak? Kemarin saya di The Hermitage Jakarta Kak. Itu gimana tuh sensasinya pas pertama magang? Ada nggak momen lucunya? Momen lucunya banyak sih Kak, tapi yang paling dirasain itu kalau mau magang, apalagi magangnya di luar kota, yang pertama kali dirasain itu excited kan, karena yay akhirnya bisa merantau. Tapi ketika kita udah masuk, wah kerasa banget sensasinya gitu ya. Sensasi kitchennya tuh kerasa banget, kita di push, kita ayo ini kerjain, ini belum selesai, ini ada orderan 8 pack misalnya gitu loh. Kebetulan saya juga di ala carte.
ala Kak. Iya. Ada nggak momen yang kayak bikin Kak Nana capek gitu? Ada nggak? Momen yang dibikin capek tuh ada sih Kak, tapi enjoy aja sih. Iya. Gimana tuh biar apa ya, namanya kan di dapur nih banyak kan isu-isu dari orang-orang tuh nanti aduh kerasnya dunia dapur gitu kan. Betul. Nah Kak Nana sendiri mengatasinya saat ada di situasi itu? Nah untuk aku sendiri kalau mengatasi situasi itu ya yang pertama kita harus itu sih tadi Kak, karena udah masuk di seni kuliner, udah masuk ke dapur, kita harus wah ini nih mental saya diuji nih, jadi kita harus banyak-banyak sabar dan enjoy. Karena kalau di dapur kalau kita makin tertekan kita makin panik, tapi kalau di dapur walaupun kita ayo nih keras banget kan, kalau kita enjoy itu kerjaan kita malah justru lebih cepat selesai. Iya. Berarti dibawa enjoy aja. Iya, enjoy gitu aja. Ya, jangan panik. Iya, ya. jadi kompor dan segala macam itunya jadiin sahabat aja. Iya. Jadi jadiin sahabat menemani perjuangannya iya, gitu ya. Betul, Kak. Oke. Nah, pernah nggak sih Kak lihat kan di sosial media banyak nih yang suka masak dijadiin konten kreator gitu. Pernah nggak terbesit pengen juga nih buat video-video gitu, pernah nggak? Pengen juga sih Pengen sih ya. Ada rencana kah mau kesana juga, mau coba-coba? Iya, ada juga sih Kak. Nanti kayak kataku tadi kan aku pengen coba dulu, nanti ketika itu berhasil bisa deh dijadiin sebuah konten terus share ke teman-teman. Iya, jadi share ilmu juga betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, menurut Kak Nana nih, penting gak sih seorang chef atau kuliner itu bisa ngikutin tren dan buat inovasi makanan sendiri? Nah, itu penting banget sih Kak. Karena yang kita tahu kuliner itu tidak terputus dan tidak terkekang waktu oleh zaman. Jadi semakin berkembangnya zaman, kuliner juga ikut. Jadi kita sebagai seorang seni kuliner, maksudnya sebagai mahasiswa seni kuliner ataupun orang-orang yang menekuni di bidang kuliner, kita wajib mengikuti inovasi terbaru gitu sih menurut saya sih. Oke. Tapi kalau dari sosial media nih banyak juga yang belum tahu makanan tradisional dari daerah masing-masing kayak gitu ya. Mungkin next ada mungkin yang apa, ada yang berminat untuk mengembangkan lagi gitu kan. Nah, terus menurut Kak Nana di era digital ini seberapa sih Kak pengaruh teknologi di dunia kuliner nih? Iya. Itu berpengaruh banget sih Kak, karena kayak kita punya sesuatu menu, sesuatu hasil yang bagus, tapi kalau nggak kita share ke teman-teman, nggak kita promosikan melalui teknologi media, itu kayaknya percuma aja sih Kak. Karena kayak percuma nih makanan saya udah bagus, produk saya udah bagus, tapi nggak kita manfaatkan teknologinya, kita share ke teman-teman, jadi nggak ini juga. Terus selama kuliah nih ada nggak sih pernah nggak buat coba makanan resepnya dari sosial media, misalnya dari TikTok atau dari Instagram? Ya pernah pasti Kak. Gitu ya. Lihat referensi gitu. Referensi kita coba, apalagi di TikTok, di YouTube, apalagi kalau di YouTube banyak banget sih Kak. Berarti memang cari referensi juga bisa. ya. Oke. Nah, kan udah beberapa kali ikut lomba Kak ya. Nah, lomba yang paling berkesan nih, yang menurut Kak Nana, aduh kayaknya momen ini yang paling jangan dilupain gitu. Yang paling berkesan itu waktu saya ikut lomba salon kuliner di Bali. Oke, kenapa tuh? Karena itu momen-momen saya masih semester 1, saya ikut seleksi lomba di salon kuliner Bali. Kemudian teman saya yang saya seleksiin itu ada kakak tingkat dari semester 3, semester 5. Tapi alhamdulillah pada saat itu saya lolos Kak. Dan kemudian ketika kita latihan itu kan kalau mau ikut lomba proses latihannya panjang. Jadi momen-momen latihan di semester 1 itu benar-benar wah lagi bikin saya kayak benar-benar wah ini mentalnya pada saat itu saya nggak bisa itu stock pot dilempar gitu. Tapi itu hal biasa di kitchen Kak. Jadi kayak itu membentuk karakter kan. Jadi akhirnya wah karena kesalahan ini saya bisa bertanggung jawab. Jadi saya kedepannya bisa mengambil pelajaran dari situ tadi. Jadi kayak memang udah hal biasa lah kayak gitu ya. Udah hal biasa. Udah mental baja gitu ya. Pas di semester 1 tuh nggak biasa karena kan kaget. Awal-awal gitu ya. Benar-benar. Tapi berpengaruh ya tapi ya. Berpengaruh. Oke. Terus menurut Kak Nana nih ya, makanan apa sih yang wajib banget dikenalin ke dunia nih? Karena kan banyak banget nih aneka makanan-makanan di Indonesia nih. Apa nih yang menurut Kak Nana yang perlu banget dikenalin?
Menurut saya sih tak lain dan tak bukan ialah pempek sih, Oke, pempek. Iya. Makanan khas Palembang Khas ya. Palembang, pempek. Karena menurut saya tuh pempek itu salah satu makanan Indonesia, apalagi makanan tradisional yang saya kira bisa diterima semua orang. Kenapa? Karena rasanya yang enak, teksturnya juga yang enggak, kalau kata orang mah enggak aneh-aneh gitu tuh. Jadi pempek sih yang menurut saya bisa dikenalin ke banyak orang di luar sana. Oke, mungkin banyak nih Kak yang bisa buat pempek nih ya. Tapi terkadang kan sebagai warga Palembang nih ada bedanya rasanya. Iya, betul, Menurut Kak betul. Nana apa sih resepnya supaya pempek itu memang rasanya bener-bener khas banget gitu? Benar-benar khas banget itu. Pertama dari pemilihan ikan, kedua kita juga dari pemilihan tepung sih Kak. Dan yang paling penting itu cuko. Karena cuko ini ada yang aneh-aneh kan. Maksudnya tuh yang enggak autentik, tapi yang autentik banget itu cuko itu dikasih pakai garlic atau bawang putih, terus cabai rawit hijau gitu. Cukonya sih. Cukonya iya. dan tepungnya juga Iya, ikan gitu ya. ikannya juga, pemilihan Oke. ikannya. Nah, kan kuliah ini kan banyak nih Kak momen-momen yang tadi kan yang kayak dilempar kayak segala macam itu. Gimana sih menurut cara Kak Nana supaya kuliah tuh lebih seru gitu? Ala-ala seni kuliner gitu. Ala-ala seni Iya, kuliner, biar ya. happy terus kayak gitu. Ada Iya, nggak? happy terus. Pertama kita cintain dulu, kita enjoy dulu dari jurusan kita. Jangan mengeluh. Biasanya nih Kak, anak-anak kitchen ini ketika ditanya nih, nanti hari ini 100 pack gitu kan, kadang kan 100 pack, wah langsung mikir tuh 100 pack banyak banget. Tapi kalau kita dari awal 100 pack kecil banget gitu. Jadi kan kita anggap enjoy aja, jadi makin seru gitu. Terus kompak dan gak juga miskomunikasi, jadi berjalan dengan lancar semuanya sih. Oke, yang penting sih kompak gitu karena kan kompak, tim ya. karena tim. Oke. Betul. Ada nggak Kak tips supaya teman-teman di rumah yang mungkin pengen masuk seni kuliner tapi ngerasa aku nggak bisa masak tapi pengen gitu ya? Apa ada tips dari Kak Nana supaya mereka bisa survive juga? Oke, sama kayak tadi ya Kak, aku juga sebelum masuk sini aku sempat bingung kan. Awalnya juga aku nggak bisa masak, basic aku dari SMA, tapi ketika akhirnya aku sadari, biasanya kan kalau di rumah nih kita ngide-ngide masak gitu kan Kak. Nah, nanti dipelajarin lagi lebih lanjut di seni kuliner ini, yang tadinya kita cuma tahu teknik masak itu doang, tapi di seni kuliner nanti kita belajar lagi, ini teknik masak nih ada lagi bagian-bagiannya, jenis potongan, itu yang buat kita jadi kayak enjoy. Terus kemudian untuk pengen masuk seni kuliner tapi ini bukan basic aku dan aku takut ini keras gitu kan. Yang pertama coba aja dulu, ketika udah masuk enjoy, cintai, baru sampai sekarang gitu. Kalau udah seru gitu ya, Iya. pasti bertahan sampai akhir gitu betul. ya. Oke, terima kasih banyak Kak Nana Iya, sudah bercerita, makasih, seru Kak. banget ya. Pokoknya keren nih ya jurusan seni Iya. kuliner nih. Nanti bolehlah kita undang yang jurusan lain karena kan iya. dari Poltekper sendiri banyak jurusannya Banyak, betul, ya. Kak. Jurusan apa aja Kak? Kalau untuk di hospitality kita punya seni kuliner, tata hidang, dan divisi kamar. Untuk jasanya atau pariwisatanya kita punya jurusan pengelola konvensi dan acara atau PKA. Oke, Iya. banyak banget ya. Iya. Nanti bolehlah kita sharing-sharing lagi ya. Makasih Kak Nana. Iya, makasih, Kak. Inilah Palkomtek Opi Kak. Sebelumnya pernah kesini nggak? Belum. Baru kesini ya. Tapi udah tahu ada yang di Sudirman itu udah tahu. Oh, udah tahu kan. Sama di di Basuki Rahmat. Oh, di Basuki Iya, Rahmat iya. ya. Di Sudirman ada juga itu LKP. Kalau di Basuki Rahmat itu yang institut Kak. Oh, Kita ada dua sebenarnya, ada LKP sama institut. Kalau kita LKP lembaga kursus pelatihan. Kalau kita cabang Opi Mall itu bukanya tahun 2016. Jadi di sini kursus aja. Iya, Komputer, bahasa Inggris sama calistung. Oke, Kak. Jadi itu dia ya teman-teman, seru banget cerita-cerita sama Kak Nana yang tertarik sama seni kuliner, yang pengen belajar masak ya, yang pengen jadi chef Juna, chef Renata gitu ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Nana. Ya, itu dia teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di palkomtek.opimall dan jangan lupa follow Instagram kita di @palkomtek.opimall. Nah, untuk seni kuliner apa Kak Instagramnya? Untuk seni kuliner bisa langsung teman-teman lihat di Hima Culinary Art. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Saya Mita bersama Kak Nana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.